Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein dengan NIM 22010. Di sini saya akan mempresentasikan Markul Sistem Cerdas dengan tema algoritma Dijkstra. Yang pertama, sejarah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dikembangkan oleh Edgar Webb Dijkstra dan dipublikasikan pada tahun 1959, yaitu digunakan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berbobot positif, termasuk graf tak berarah. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy dengan memilih sisi berbobot minimum pada setiap langkah. Teori graf yang mendefinisikan graf sebagai himpunan simpul V dan sisi I yang teori graf adalah bagian dari matematika diskrit yang digunakan untuk memodelkan berbagai situasi dan aplikasi, seperti penentuan lintasan terpendek yang merupakan persoalan optimasi yang menemukan jarak minimum antar dua titik. Berikutnya, definisi algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditentukan oleh Edgar Webb Dijkstra digunakan untuk menentukan jarak terpendek antar vertex pada graf berbobot dengan bobot positif. Algoritma ini dikenal sebagai algoritma greedy yang bekerja dengan menghitung jarak dari vertex asal ke vertex terdekat secara bertahap. Algoritma Dijkstra biasanya untuk memecahkan masalah seperti contoh berikut. Yang pertama, menentukan jalur terpendek dari satu kota ke kota lain dalam pemetaan. Yang kedua, membuat rute perjalanan kendaraan umum pada suatu wilayah. Yang ketiga, membuat rute gedung di suatu wilayah. Yang keempat, membuat rute evakuasi bencana alam. Dan yang terakhir, menentukan arah tempuh rumah sakit terdekat. Berikutnya adalah langkah-langkah algoritma Dijkstra. Adapun beberapa langkah-langkah dalam penyelesaian pada algoritma Dijkstra. Yang pertama, adalah tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat, suatu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari suatu titik ke titik lain dengan titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu tepatkan nilai 0 pada titik node awal dan nilai tak hingga terhadap simpul lain belum ter, belum terisai. Yang ketiga, tetapkan semua titik sebagai titik yang belum dilalui dengan tetapkan titik awal sebagai titik keberangkatan. Yang keempat, dari titik keberangkatan, lihat titik terdekat yang belum dilalui dan hitung jarak dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dari B ke C berjarak 2, maka jarak dari A ke C melewati B menjadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah dihitung sebelumnya, maka hapus data yang lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Yang kelima, jika kita sudah menghitung setiap jarak titik keberangkatan terhadap titik terdekatnya, tandai titik yang telah dilalui sebagai titik dilewati. Titik dilewati tidak akan dicek 5 angka. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir.
dan yang paling minimal bobotnya. Yang keenam adalah tetapkan titik belum lewati dengan jarak terkecil dari titik keberangkatan sebagai titik keberangkatan. Dan yang terakhir, selanjutnya ulangi langkah ketiga. Dan berikut adalah diagram algoritma Dijkstra. Selanjutnya, penerapan dalam bidang mekatronika. Salah satu penerapan algoritma Dijkstra adalah dalam mode return to home pada drone yang menggunakan GBS atau Global di atau Global Positioning System, menentukan posisi drone dengan mengukur jarak ke satelit. Algoritma Dijkstra membantu drone mencari lintasan terpendek kembali ke titik awal sambil menghindari rintangan yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik, sehingga menghemat jarak tempuh dan mengoptimalkan penggunaan baterai. Dan yang terakhir adalah contoh permasalahan algoritma. Dengan mencari rute terpendek dari suatu kota ke kota lain dalam suatu jaringan jalan. Misalnya, ketika memiliki peta dengan beberapa kota node dan jalan HE yang menghubungkan kota-kota tersebut dengan bobot yang mewakili jarak atau waktu tempuh. Misalkan kita ingin mencari rute terpendek dari kota A ke kota D dengan menggunakan algoritma Dijkstra, kita dapat menghitung jarak terpendek melalui kota-kota lain seperti B dan C untuk menentukan rute optimal yang minimalkan total jarak dari A ke D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.